tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Ustazah Pupu Marfuah. Kepadanya dipersilakan. Ya. Jazakillah khair, Ustazah Intan. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Artinya, tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu, atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Pupu Marfuah yang telah membacakan tilawah. Semoga yang membaca dan juga yang mendengarkannya mendapatkan pahala amal soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua PD Salimah Kota Depok, yaitu Ustazah Nur Komariah SSI. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran, Bu Intan? Kedengaran, Bu, kedengaran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terlebih dahulu yang saya hormati dan muliakan Departemen Humas ya dipimpin oleh Ustazah Siti Rostina, Ibu Rina dan tim dari PD Salimah Kota Depok. Alhamdulillah sudah melaksanakan ya acara webinar ini dari Sabila Salimah Berbagi Ilmu. Kemudian yang saya hormati para peserta baik ummahat, ibu-ibu semua ataupun ada suara adik-adik ya. Semuanya di partisipan ini dan saya sudah lihat juga ada yang dari daerah-daerah yang Wakatobi tadi ya, Sulawesi ya, Masya Allah, ada yang dari Subang ya, luar biasa. Ala kulli hal semua adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari ini. Kita diberi kesempatan untuk bersama-sama bersilaturahmi, berbagi ilmu, sharing, ya apapun itu, insya Allah semata-mata akan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan berkah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Materi pada malam hari ini cukup baik ya, apalagi pembicara kita insya Allah sudah hadir ya, Ibu Putri dari Departemen Humas juga ya, Alhamdulillah. Dengan temanya ya, cara asyik belajar matematik. Nah ini luar biasa. Biasanya memang matematik yang membuat orang apa ya, alergi ya, membuat orang takut, membuat orang tidak suka ya, karena memang mungkin agak sulit gitu ya. Tapi ini dibuat asyik nanti oleh Ibu Putri ya, mudah-mudahan dapat diterima oleh ibu-ibu semuanya ya. Ini partisipan yang luar biasa. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Departemen Humas ya, yang sudah memberikan Sabila ini ya kepada masyarakat ya. Dan tentunya cara asyik belajar matematik ini tipsnya adalah mengajar matematik buat anak ya, pasti ya. Kalau mungkin sudah apa namanya sudah berumur rasanya bukan tidak mungkin, cuman agak jauh rasanya ya. Tapi untuk anak-anak ini sangat dibutuhkan menurut saya ya, apalagi ibu-ibu yang yang bersama dengan anak-anaknya di usia dini ya, dan itu sangat perlu gitu. Bagaimana dia bisa belajar terutama matematik ya, yang mungkin secara seseorang mengatakan itu sulit, tapi sebetulnya mungkin tidak sulit bagaimana ia mengajarkannya ya, dan ini luar biasa. Dipandu oleh Ibu Putri ya, mudah-mudahan sekali lagi bisa membawa hasil yang positif yang lebih baik ya. Dan memang kita harus mengajarkan anak-anak kita sejak dini ya, sejak kecil, dan semua pelajaran harus kita kuasai seharusnya ya, harus kita nikmati, kita merasa enak di dalamnya gitu ya. Kita suka dulu dengan materi itu, baru kita bisa melaksanakan ya. Dan cara-cara jitu ini yang diharapkan oleh ibu-ibu semua, saya pikir ya, ibu-ibu apa namanya supaya lebih mudah mengajarkan anak-anak. Barangkali kemarin ya, pandemi itu kan menjadi satu apa namanya pelajaran berharga buat ibu-ibu semua yang biasanya menyerahkan semua kepada ibu guru ya Bu. Menyerahkan semua aja kepada ibu guru di sekolah gitu kan. Ya. Nah, pas pandemi ibu-ibu diminta untuk mengajarkan anak-anaknya di rumah. Nah, memang pelajaran yang pertama adalah dari seorang ibu, ya kan? Al-Ummu Madrasatul Ula. Seorang ibu adalah guru yang pertama buat anak-anaknya. Nah, dikembalikan sama bu guru gitu ya. Tolong ibu-ibu di rumah ajarkan anaknya. Ada yang mengajarkannya dengan teliti, dengan telaten, ya, ada dengan kesabaran, ada juga yang dengan memang udah punya masalah sendiri gitu ya dengan pelajaran tersebut, terutama barangkali matematik ya. Sampai sedikit ada yang viral nih, saya contohkan ya sedikit saja. Ada namanya siapa ya, saya lupa tuh, tante siapa ya namanya, itu mengajarkan tapi ini Pancasila gitu ya. Gitu, Pancasila, anaknya ikutin Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, anak ini ikutin ketuhanan yang mana Esa gitu. Jadi gemes dia tuh ibunya, sampai ini salah lagi, kamu gimana suruh yang Maha Esa, dia yang mana Esa gitu. Jadi si ibu itu gemes banget gitu. Saya yakin bahwa pelajaran matematika juga bukan hal yang mudah sebetulnya ya, hal yang agak rumit gitu ya. Oleh karenanya ketika akhir pandemi barangkali ada ibu-ibu yang tadinya nih, maaf, yang tadinya gemes, nggak sabaran, pas udah tatap muka rada mending gitu ya, udah kembali kepada bu guru gitu ya. Padahal tetap otomatis orang tuanya yang punya kewajiban untuk membantu ya, karena dia lebih lama di rumah daripada di sekolah gitu ya. Dan itu menguras tenaga, menguras pikiran gitu ya, semuanya.
Bahkan ada ibu-ibu yang udah mungkin bekerja di luar rumah ya, dia WFH gitu ya, bukannya dia tenang malah harus ngurusin anak ya. Tapi ingat Ibu, jika Ibu sabar, jika Ibu serius mengajarkan anak, insya Allah ada hasilnya yang luar biasa. Nanti ke depannya bisa jadi anak-anak kita, aset yang luar biasa ini menjadi pemimpin. Ya kan, pemimpin di masa depan nanti, ya mungkin 20 tahun, 30 tahun, puluh tahun yang akan datang, dia menggantikan misalkan seorang menteri gitu ya, seorang pejabat negara, bahkan seorang presiden gitu ya. Tidak hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin gitu ya, itu semuanya. Jadi marilah kita mengajarkan anak-anak ya dengan cara yang sabar, dengan cara yang dibutuhkan, karena anak-anak bukan hanya tapi kita harus ingat ya Bu, anak-anak itu belajar itu adanya kenyamanan ya, adanya kenyamanan ya. Jadi kalau tidak nyaman dia nggak bisa gitu. Jadi harus ada nyaman, dan otomatis ini juga Bu yang perlu kita perhatikan, saya yakin juga Ibu sudah tahu ya, jika anak-anak ada yang memang pintar dengan bisa diajarkan dengan cara akademisinya ya, matematika atau apapun itu, tapi ada juga dengan cara yang selain itu ya. Jadi ada yang pintar di olahraga gitu ya, itu jangan disalahkan. Ya, betapa mungkin dulu Rudi Hartono gitu ya, atau siapapun lah begitu ya, dia hebat gitu ya, atau pemain sepak bola gitu ya, Messi gitu ya, atau dia pemain, atau dia pesawat terbang ya, dulu ada siapa namanya B.J. Habibie gitu kan, atau dia Rudi Khairuddin, tukang masak gitu ya, itu juga orang hebat gitu ya. Jadi bukan hanya matematika dalam bidang eksak saja, tapi dalam bidang lain pun itu adalah orang yang hebat ya. Sekali lagi jazakumullah atas partisipasi ibu-ibu sekalian yang saya lihat sudah sampai 152, Masya Allah luar biasa ya. Salut buat Departemen Humas, Ibu Rina beserta tim, sukses selalu dengan Sabilanya, dan harapan saya ini menjadi program yang program ideal lah ya, program unggulan yang memang menjadikan satu pemersatu ya. Kalau dalam grup ini kan dengan webinar ini, dengan Zoom ini bisa sampai Nusantara gitu ya, luar biasa. Ini merekrut orang-orang yang ada di luar ya. Dan otomatis ini baik orang anggota Salimah maupun yang belum, insya Allah Salimah ini organisasi yang luar biasa yang menyatukan antara anak, ibu, dan keluarga Indonesia. Sekali lagi salut buat Departemen Humas, sukses selalu, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya, ada sikap dan kata yang kurang berkenan, salah dari kami. Mohon maaf sekali lagi, jazakumullah khairul jaza buat semua yang hadir dan buat Humas Kota Depok. Ya, itu saja. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nur Komariah SSI selaku Ketua PD Salimah Kota Depok yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Jadi Salimah ini adalah organisasi kemasyarakatan persaudaraan muslimah yang peduli perempuan, anak, dan keluarga. Itu tagline kami ya, sehingga insya Allah kami melalui kegiatan Sabila Salimah berbagi ilmu dapat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk sahabat Sabila semuanya di seluruh Nusantara. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, tentu semua peserta Zoom sudah penasaran nih, gimana sih cara asyik ngajar matematik? Karena kadang ketika anak sudah menghafal matematika, saat ketemu soal matematika, dia lupa. Ketika kita cek nilainya, loh kok perasaan kemarin sudah belajar sama bunda? Iya bunda, tapi pas ketemu sama soal jadi lupa lagi, katanya gitu kan ya. Nah bagaimana nih? Ada sebuah metode, namanya metode gasing yang nanti akan dijelaskan oleh Mbak Putri Aryani ya, Ibu Putri Aryani, yang sesaat lagi akan saya bacakan CV-nya.
Oh ya, sebelumnya sebelum dilanjutkan saya reminder kembali kepada seluruh peserta Zoom untuk mengisi absensi online yang sudah di-share di kolom chat. Silahkan dilihat kolom chatnya, kemudian diklik daftar absensinya. Kemudian mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kelancaran, sinyalnya bagus sehingga dapat mengikuti Zoom ini sampai akhir. Karena nanti ada sesi pertanyaan dan juga sesi yang akan diberikan pertanyaan dari pemateri. Insya Allah nanti ada door prize-nya untuk sahabat Sabila semuanya. Baiklah, saya bacakan CV pematerinya ya. Nama pemateri kita malam ini adalah Ibu Putri Aryani, SSI. Beliau lahir di Jakarta dan menetap di Depok. Ibu dari 3 putra 1 putri. Rumahnya di Permata Depok ya. Beliau adalah seorang English teacher di Lia Fatmawati dan Depok. Kemudian ngajar bahasa dan matematika di Bina Nusantara High. Kemudian ngajar matematika dan Inggris di SMP SMA Pribadi Depok. Dan pengajar matematika Cambridge Curriculum Pro ID. Komunitasnya beliau ada di staf humas PD Salimah Kota Depok bersama saya dan Ibu Rina dan Ibu Kuku dan yang lainnya. Kemudian beliau juga komunitas Ketua Bank Sampah Bambu tahun 2014 dan beliau merupakan founder Ibu Profesional Depok tahun 2012. Beliau adalah seorang sarjana S1 Matematika dari Universitas Indonesia, lulusan Training for English Teacher Yayasan LIA, dan beliau trainer matematika gasing dari Surya Institute. Selamat datang kepada Ibu Putri Aryani, sudah hadir? Bu Putri? Oke, ya sudah Mbak Intan. Sudah hadir ya. Suara Baik saya nggak teman-teman terlalu keras, semua. kan? Ya enggak, sahabat Sabila semuanya, marilah kita dengarkan pemaparan nih dari trainer matematika gasing nih dari Surya Institute, namanya Ibu Putri Aryani SSI. Kepada Bu Putri, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Mbak Rina kalau mau share screen gimana? Langsung aja ya? Langsung aja, Oke, bisa nggak? saya coba share gitu ya. Oke, kelihatan? Udah kelihatan belum? Masih proses, udah kelihatan. Oke, saya langsung ya aja ya. Cara asyik ngajar matematik ya. Silakan Bu Putri. Sebentar nih slideshow-nya from beginning. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassiri amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Selamat malam teman-teman semua. Mungkin di mute dulu ya semuanya ya. Udah ya. Peserta semuanya di mute dulu. Nanti akan ada kesempatan buat bertanya, tapi ini dulu ya, kita tunggu dulu sampai selesai. Mudah-mudahan sih dapat 2 subjek buat hari ini. Jadi yang pertama itu penjumlahan, yang kedua nanti perkalian. Oke, ini dulu kali ya. Jadi kalau misalnya sebelum mulai, saya ingin ngingetin kalau belajar itu kan udah pasti ibadah ya. Jadi ini tadi yang udah diingetin juga sama Bu Nur, yang paling pertama itu ada nilai ibadah. Terus juga saya percaya kalau belajar matematik itu bisa ngebentuk kemampuan kita buat berpikir logis. Jadi seperti belajar bahasa aja itu sebenarnya tuh bahasa asing ya, terutama saya ngelihatnya itu seperti kita sebenarnya kayak baca rumus aja gitu loh. Jadi kalau misalnya udah biasa dan senang sama matematika, insya Allah nanti juga kebantu buat bisa belajar atau memahami pola-pola dalam bahasa asing lainnya. Terus juga, bentar, ini ketutupan nggak sih? Bentar, ini kok ketutupan? Bentar, sorry, balik dulu. Kalau baliknya let's view previous. Oke, dan harus dikondisikan juga. Pokoknya kalau belajar matematika itu harus menyenangkan. Jadi menyenangkan di sini nggak cuma anaknya aja dalam kondisi senang, tapi juga yang mau ngajarin, ya terutama di sini ibu-ibunya tuh juga kondisinya juga senang juga. Jangan sampai ada belum apa-apa udah
duluan anaknya nggak bisa diajarin atau gimana, ya pokoknya dikondisiin sama-sama senang. Dan yang terakhir, ini belajar matematik nggak bakalan susah kalau metodenya tepat. Insya Allah nanti kita cukup kebantu sama metode yang di sebenarnya kayak dikompilasi ya sama Profesor Yohanes Surya, dan mudah-mudahan sih bisa kita pakai karena kan kita nggak bisa ngotak-atik kurikulum ya. Kita cuma bisa gimana ya, merubah sedikit gimana pola dalam pengajaran kita ke anak. Oke, ini yang paling pertama. Jadi mungkin ada yang masih punya anak yang di bawah usia sekolah, jadi sekitar mungkin 3 tahun atau 4 tahun. Ini penting banget ya, terutama juga buat yang udah SD tapi tahu-tahu ketemu sama angka, baiknya di rumah dikuatin lagi. Jadi dimulai kayak di-reset ya. Jadi mulai dari konkret dulu. Maksudnya konkret gini, angka 1, 2, 3 itu pokoknya angka ya, angka itu kan sebenarnya abstrak ya. Dia tuh cuma bentuknya ya kalau 1 itu berarti kayak pentung gitu ya, kalau 2 kayak bebek gitu. Kalau anak nggak tahu, apa sih sebenarnya 1 itu atau 2 atau 3 atau 10, mereka kesananya ya pasti makin aur-auran gitu. Nah makanya, penting banget buat, kita tahu dulu nih fungsi konkretnya kayak gimana. Jadi kayak misalnya, di sini saya sebutin ada permainan sebut jumlah pakai jari. Jadi kayak misalnya 2 itu ya bisa begini, nah terus bisa kalau misalnya 3 itu bisa begini ya, eee apalagi kalau misalnya 3 bisa juga begini, ya kan ya. Jadi, gunakan jari, untuk ngecek nih anak ngerti apa enggak ya, 1, 2, 3. Lumayan kan ya kita dikasih Allah 10 gitu, jadi bisa banget untuk main permainan jari buat ngecek dulu, anak-anak tuh tahu nggak konsep, jumlah itu tadi. Di sini saya juga ngambil kayak merjan itu kayak apa ya, kayak kerang-kerang gitu, tapi pokoknya, macam-macam lah atau benda-benda seadanya aja. Kayak anak-anak itu kan pasti kan senengnya ngacak-ngacak ya barang orang tuanya. Nah, ada pulpen pasti diacak-acak gitu, ya udah pulpennya ada berapa? Suruh ngitung gitu, atau suruh ambil 1 pulpen, atau kalau mau di-mix ambil 1 pulpen biru, ambil 2 pulpen hijau, ambil 3 pulpen merah. Nah itu, bisa banget buat ngecek seberapa ngertinya sih mereka dengan, konsep angka. Kalau udah, setelah anak sudah banyak, kemampuan verbalnya, ini ibu-ibu bisa coba, bentuk storytelling. Jadi, storytelling ini tadi yang ini anak saya yang ngerjain waktu dia usia, kebetulan anak-anak saya homeschooling waktu SD. Jadi ini mereka waktu kelas 1 SD, pakai balok dan ada merjan-merjan warna-warni begini, mereka suruh bikin cerita. Saya kasih sekitar 20, mereka harus bikin macam-macam, terus habis itu mereka ceritain. Jadi waktu itu Egy cerita, "Saya punya kolam ikan, terus di sebelahnya kolam ikan itu di dalam kolam ikan ada 3 ikan, terus ada pohon, habis itu, ada di sebelahnya pohon bunga ada pohon kelapa, terus habis itu ada rumput yang berbunga." Eee itu nanti bisa dipancing lagi. Jadi, kenapa ya, pohonnya bunga? Iya, soalnya aku pas dapetnya misalnya merjannya warna bunga, gitu ya, atau, banyaklah bisa dikembangin dari situ. Yang terakhir ini bisa kalau misalnya punya Lego tapi lebih yang brick ya, yang bentuknya kan macam-macam. Nah, di sini ada, ini brick-nya itu bisa yang kalau yang di kanan itu dia, 2 dimensi jadi datar aja, atau ini 3 dimensi seperti yang di kiri ya. Ini anak saya yang nomor 2 sama keponakan saya. Jadi mereka ngikutin instruksi habis coklat misalnya ada 2. Oh ya, break itu kan dia punya macam-macam. Jadi ada misalnya 2 kali 1, atau dia 2 kali 2 gitu. Nah itu juga, anak-anak harus, benar-benar pay attention gitu, jadi perhatian, break mana yang dipakai sama mereka. Kalau yang kanan ini menariknya karena nggak cuma mereka nyusun-nyusun break aja, tapi juga mereka kayak ngasih, bikin tantangan jalan kelereng gitu. Jadi, mereka bikin, setelah itu kelerengnya masuk ke mana aja ya, jadi kayak bikin maze gitu loh, ya. Ini mungkin buat, sekedar ini aja, ide. Oke,
berlanjut kan biasanya habis itu anak-anak pasti dibutuhin bahasa ya kalau udah di usia sekolah. Nah, sebelum mereka masuk ke bahasa, masuk ke tulisan, ini baiknya kita pakai permainan maju mundur. Jadi maksudnya kalau misalnya di lantai ini bisa ditulisin angka 1 terus 2 kan apa namanya lantai itu kan kotak-kotak gitu ya, kita bisa tulisin angka 1, 2, 3. Nah, misalnya kita mulai dari si anak berdiri di lantai nomor 4. Habis itu kita suruh, "Oke, Adik apa namanya, mundur 1 langkah." Nah, dia harus bisa, "Oh, berarti Adik berarti sekarang di mana?" Angka 3 gitu. Terus, "Adik maju sekian langkah." Nah, itu kita bisa banget buat ngecek apa namanya, sebenarnya kan itu kan jumlah dan kurang ya, konsep penjumlahan kurang, tapi kita pakai permainan. Bisa juga misalnya monopoli kan juga dia pakai, apa namanya, dadu dikocok, habis itu kan keluar tuh angkanya. Nah itu tadi, kalau dia bisa baca, berapa titik di dadu, nah itu, mereka juga kan harus majuin sekian sekian banyak sesuai angka di dadu. Coklat juga bisa ya. Eee, poin kedua sama ketiga ini kalau anak-anak sudah bisa menulis. Memang, apa namanya, kayak persyaratannya mereka udah bisa nulis dulu. Jadi yang tadinya angka 1 kita tulis jadi SATU atau sebaliknya, yang tadinya tulisannya DUA kita rubah jadi angka 2 ya. Next. Wajib banget buat anak memahami nilai tempat. Nilai tempat tuh kayak misalnya kalau cuma angkanya cuma 1, berarti dia cuma punya 1 angka, itu artinya cuma ada satuan. Tapi begitu angkanya misalnya 23, berarti ada puluhan, ada satuan. Puluhannya berapa? Puluhannya 2, satuannya berapa? Satuannya 3. Terus sampai, bisa masuk sampai sekitar 6 digit sampai 7 digit gitu ya, nggak masalah. Karena kan juga, kayaknya kan kalau sekarang mereka udah sering dengar angka juta ya. Nah itu boleh. Ya, next. Nah, ini salah satu, apa namanya, cara buat kenalin angka tadi. Jadi kita kita bilang kalau 4 4 itu yang mana? 4 itu yang ya kodenya tuh yang, di awan gitu ya. Jadi, kita nyebutnya 4 4 yang mana? 4 yang di awan. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Next kita masuk ke penjumlahan, tapi yang paling pertama kalau, yang diajarkan sama Pak Yohanes Surya, itu penjumlahan itu harus susunnya ke samping dulu. Jadi, kita mulai dari, bisa dilihat ya, hasilnya paling banyak 1 sampai 5. Jadi kayak misalnya, berapa sih 2 tambah 2, ya udah pakai jari. Boleh banget pakai jari, karena kan mereka tuh harus konkret dulu ya, balik lagi ke tadi ya konsepnya ya, balik lagi, wajib konkret dulu, baru mereka bisa nanti masuk ke abstrak, baru bisa nulis. Jadi 2 tambah 2, ya udah, apa namanya, mereka nanti ngitung sendiri, ya. Oke, begitu 1 sampai 5 udah bisa pakai jari, terus habis itu cek, apa kita bilangnya dulu ya, dikte ya? Jadi kayak kita cuma nyebut, tapi kalau bisa anak udah nggak pakai jari lagi. 3 tambah 1, otomatis 4, mereka nggak ada jeda, gitu lagi ya. Begitu juga buat 1 sampai 9, ini kan masih bisa ya pakai jari, sama. Jadi, cari, apa namanya, eee seberapa, banyak mereka harus latihan dulu pakai jari, habis itu dikte. Next, perkawanan 10. Ini yang kayaknya, saya baru temuin di metode Indonesia ya, kalau di metode luar itu mereka udah sering banget pakai perkawanan 10. Maksudnya perkawanan 10, jadi, bisa lagi, balik lagi ke jari, jadi kita ada 10, terus kalau misalnya 2, duanya bisa ditekuk, misalnya 2 jari ditekuk, berarti itulah temannya, sisanya adalah temannya, 8. Ya. Jadi awal-awal kita pakai jari, terus main tekuk gitu ya. Tapi next sama, cek juga, nggak pakai jari, kita sebut angka, anak langsung sebut kawannya. Jadi misalnya 3, berarti anak harus sebut 7 ya. Terus seperti itu sampai dia otomatis. Kalau dia udah otomatis dengan perkalian 10, perkawanan 10, maka nggak akan susah dia buat masuk ke, apa namanya, ke penjumlahan yang hasilnya antara 11 sampai 20. Caranya gini, misalnya 3 tambah 8, ambil dulu angka yang paling, kecil itu kan angka 3 ya, berarti 8
ditambah sama 3, itu kan dia udah lebih dari, mereka tahu 8 itu kalau 10 itu temennya 2. Tadi kan udah 3 ya, 3, sorry, ini kan 3, terus habis itu temannya 8 siapa supaya jadi 10? 2. Sisanya cuma 1. Berarti mereka sekarang punya 11 ya. Jadi nyebutnya gini, 8 tambah 3, sebut aja 8, habis itu tiganya dimunculin 8, 10, 2-nya sambil ditekuk, 11. Selesai. Ya, gitu. Oke, ulangin 8 tambah 3, 8 tambah 3, 8, 10, 11. Kayak gitu stepnya. Yap. Oke, next. Misalnya 6 tambah 7. Yang lebih kecil yang mana? Itu yang di tangan. Yang lebih kecil 6. 6 tambah 7, temannya 7 siapa? 3. Berarti sebut 7, 10, tekuk jarinya 3, sisa tekuk jarinya 3, di 6 kan ya benar ya. Tekuk jarinya 3, sisa 3 berarti 7, 10, 13. Gitu. Ya. Next. Oke, sekarang penjumlahan 2 bilangan, tapi ini sekarang kita mulai dari yang hasil penjumlahannya kurang dari 10 dulu. Kayak yang tadi ya. Jadi apa namanya misalnya berapa? 12 tambah 3. Ya, mereka udah tahu nanti satunya didiemin dulu, berarti cuma menambahkan satuan dengan satuan. Ya, karena kan tadi di awal mereka udah jago dengan nilai tempat. Mereka udah tahu kalau yang namanya puluhan ya nanti harus ketemunya sama puluhan. Yang satuan ketemunya dengan satuan. Ya, jadi di sini begitu kita memang butuh worksheet sih ya untuk penjumlahan yang seperti ini. Nah, tapi susunnya harus ke samping. Nah, ini Bu Intan boleh di-unmute buat ini peserta. Kita mau coba sama-sama cari hasilnya. Oke, kita mulai dulu dari yang nomor 1 ya. Yuk, sama-sama. Nomor 1 jawabannya? 69. 69. Nomor 5? 28. Ayo. Nomor 5, 18. Nomor 6? 18. 7? Nomor 1 69, nomor 28. Ya. Jadi nomor harus jago ya buat yang ini. Jadi harus penjumlahan ke samping itu 18, harus nomor hatam dulu 6, sebelum 18, kita lanjut. nomor 7, Ya, oke, makasih Kakak. 28, Kita nomor lanjut ya. 8, Sekarang 56. penjumlahan 2 angka sama 1 angka, tapi hasil dari satuannya itu lebih dari 10. Ya, lebih dari 10. Kalau lebih dari 10 seperti ini, kita tuh pakai ini, pakai trik ngelirik. Maksudnya ngelirik gini, kan kita udah tahu tadi ya, siapa aja yang perkawanan 10. Jadi begitu kita lirik satuannya, misalnya 87, ya 87 ditambah 6. Nah, begitu kita lirik, berarti satuannya siapa? Satuannya 7 dan 6. Ingat ya, 7 dia bisa jadi 10 kalau dia temannya 3. Berarti kalau 7 ditambah 6 itu pasti lebih dari 10. Otomatis yang tadi, sorry tadi angka saya berapa ya? Lupa. Berapa tadi? 37 tambah 6 ya? Berarti 3-nya itu langsung, 87. Berarti 8-nya ini langsung ditambahkan 1. Jadi kita langsung bilang 9, terus ingat tadi ya, 7 tambah 6 kan 7, terus 6-nya di tangan, habis itu 7, 10, 13. 15. Kita cukup taruh 3-nya aja. Tadi berapa? 87 tambah 6 kan ya? Berarti jawabannya 93. Ya. Jadi di sini kita nggak pakai, kita cuma ngelirik aja di sebelah itu dia lebih dari 10 atau enggak gitu. Kita coba di sini ya. Nomor 1 nih misalnya 76 ditambah 9. Cek dulu satuannya siapa? Satuannya 6 dan 9. 9. Ya, 6 dan 9. 6 kalau ditambah 9 lebih dari 10 nggak? Iya. Lebih dari 10. Oke, berarti kita otomatis tambahin angka 1 ke puluhan, ke angka 7. Berarti Nomor 1, langsung 85. iya, angkanya yang pertama 8. 85. 8. Iya. 6 tambah 9.
langsung bilangnya 5. Iya, benar. Jadi jawabannya Nomor 85. 2. Oke, nomor 2. Nomor 2 75. 73. 73. Ya, berarti Kakak itu lagi ya, latihan lagi ya ininya ya. Apa namanya? Penjumlahan yang di bawah 20. Nomor 5. 30. Nomor 5. Nomor 5. 93. Nomor 8? 92. Langsung 92. Iya. Kalau kita udah hafal si perkawanan 10 tadi, sebenarnya cuma tinggal ngelihat aja angka yang lebih kecil dikurangin temennya gitu. Jadi kayak misalnya nomor 8 ini ya, 84. Satuannya 4 dan 8. Temannya 8 itu 2. Berarti tinggal 4 diambil 2 aja, di sisa 2 gitu. Dan langsung jawabannya 92. Oke, next. Nah, sekarang 2 angka ditambah 2 angka dan hasil penjumlahannya juga lebih dari untuk satuannya lebih dari 10. Oke. Bentar yang lebih dari, berarti kita ambil yang mana nih? Oh, ini ya, tolong ya, yang 84 tambah 47. Ayo. Dilirik dulu ya belakangnya ya, 4 dan 131. Oke. 8 tambah 4 ini 12, tambahin 1 langsung berarti 13. 4 tambah 7 langsung bilangnya 1. Berarti 1, 2, 3, 1. 29 tambah 89. 118. 118. Mantap. Ke sini 49 tambah 96. Oke. 45. 4 dan 9. Sorry. 105. 145. Oke, bagus. 145. Oke. Next. Itu tadi 2 angka sama 2 angka ya. Bentar. Nah, sekarang kalau dari tadi kan kita selalu ke samping ya, ke samping. Nah, sekarang kita akan coba kalau misalnya dia susun ke bawah. Karena kan biasanya juga di sekolah banyaknya yang susun ke bawah. Oke, prinsipnya sama. Cuma ini mungkin terlihatnya lebih mudah ya. Oke. Mulai dari, coba yuk nomor 2, jawabannya berapa ya? 130. 130. Good. Nomor 3? 141. Oke, 141. Pola mikirnya jangan dari belakang lagi ya, harus sekarang mikirnya dari depan. Jadi kita cuma ngelirik aja. Nomor 3, dia yang dilirik berarti 7 ya, si 4 dengan si 7. Oh, dia nyimpan. Berarti langsung 7 tambah 6 mikirnya 14, bukan mikir 13 lagi ya. Oke, ini 14, 4 tambah 7 langsung tulis 1. Ya. Bedanya matematika garis sama matematika di sekolah kayaknya sih memang dari ininya, prinsip pengerjaannya selalu dari depan. Nanti juga teman-teman akan nemuin perkaliannya juga dari depan, pengurangannya juga dari depan, pembagian juga dari depan. Ya. Oke, next. Nah, sekarang ini agak menantang karena dia penjumlahan banyak bilangan. Biasanya digitnya sama dan kita akan memakai sistem coret. Yep. Oke, di sini kan dikasih catatan penanda. Jadi ada penanda setiap kali sudah mencapai nilai 10. Oke, kita coba ya. Ini ada contohnya. 3 tambah 9 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 5 4 2 3 6 6 8. Oke, cek di bawahnya ya. 3 tambah 9 berapa? 12. Lambangnya coret dan angka 2. Jadi gitu ya. 3 tambah 9 kan 12. Coret dan tulis angka 2. Nah, sekarang yang dijumlahkan adalah angka 2 dengan angka 8. 2 tambah 8? Mbak Putri, maaf. Ya, sorry. Mbak Putri. Iya ya. Tadi ada request katanya boleh agak sedikit diperlambat penjelasannya, maksudnya jangan terlalu cepat. Untuk teman-teman nanti setelah selesai penjelasan, insya Allah akan coba saya simpulkan poin-poinnya. Jadi kalau ada yang terlewat nanti bisa dipertanyakan. Silakan dilanjutkan Bu Putri. Iya, maaf ya lupa. Sudah lama. Ya katanya penjelasannya
Lebih diperlambat. Iya, baik. Iya, iya. Nggak apa-apa ya, kita mulai dari yang sini ya. Oke, yuk lihat penjumlahan 3 tambah 9. 3 tambah 9, masih ingat tadi temannya 9 berapa supaya jadi 10? 1 kan ya? Jadi 3, 10, 9, 10, sisanya 2. Itu yang kita taruh di atas angka 2 ya, angka 2 ini. Terus untuk melambangkan kalau dia udah 10, kasih coret. Oke, nah sekarang lihat angka 2-nya. 2 ditambahin 8. Langsung ya, 10. Yang kita tulis coret plus 0. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya? Mbak Intan boleh di unmute? Teman-teman? Ya, sebentar. Sebentar Bu Putri. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan boleh raise hand terlebih dahulu ya supaya enggak tabrakan. Jadi tadi yang bentar. Tadi yang ini kenapa ya? Jadi tadi yang Ibu Putri sampaikan itu adalah pertama kita harus menguasai angka di bawah 5, kemudian 5 sampai 10, di 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 15, 15 sampai 19. Begitu ya Bu Putri ya? Ya, Tadi juga dijelaskan buat PowerPoint sebenarnya bisa sih dikasih. Jadi teman-teman bisa ingat ininya tahapannya. Tadi yang paling aku tangkep ya Bu Putri itu loh apa namanya yang sekawan 10 gitu ya. Perkawanan Jadi kalau perkawanan 10 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu angka 6 gitu, oh berarti pasangannya 4 gitu. Ketemu angka 7, oh pasangannya 3. Ketemu angka 8, oh pasangannya 2. Nah, ini kayaknya key point deh ya. Itu kayaknya kunci banget gitu ya. Kalau kita ketemu penjumlahan, karena basic matematika, berhitung matematika itu kan penjumlahan ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, desimal dan pecahan. Nah, kita si anak atau kita juga ketika menemukan soal matematika yang sulit itu harus dimulai dari perhitungan yang sederhana dan harus dikuasai terlebih dahulu 1 sampai 19. Gimana mereka ketemu ditambah-tambahin 1 sampai 19. Dari mulai 1 digit, 2 digit, 3 digit dan seterusnya. Seperti itu ya Ibu-ibu, tadi yang paling key poinnya itu adalah perkawanan 10. Silahkan di sini ada yang sudah raise hand itu. Bu Ria. Oke. Silakan Ibu. Gimana ya cara unmute? Udah ter-unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teknik ini berarti sangat berbeda ya Bu dengan selama ini kan kita mengajarkan ke anak itu pakai sistem simpan. Nah, itu kalau misalnya mengenalkan sistem ini, apakah kita minta anak untuk ibaratnya kayak lupain dulu teknik simpannya itu, kita pakai yang ini. Jadi gimana ya Bu? Maksudnya menjelaskan ke anak ini bedanya tuh dengan yang sebelumnya dia pahami itu bagaimana? Iya. Jadi memang di tekniknya Profesor Yohanes Surya simpan. Jadi kita bilangnya konsepnya konsep lirik. Jadi cukup lirik. Dan kalau misalnya cuma kan biasanya kan kita juga menjumlahkan kan 2 angka ya. Pasti penjumlahan 2 angka paling besar itu nilainya 18 ya nggak? Kan paling besar angka 9 ya. 9 tambah 9, 18. Jadi nggak mungkin lebih dari 18. Itu artinya hanya angka 1 yang disimpan ke depan gitu kan ya. Iya. Nah berarti itu akan lebih mudah buat anak. Jadi mereka cukup lirik aja. Nah makanya dikuatin dulu tuh si perkawanan 10. Begitu perkawanan 10-nya kuat, begitu anak ngelihat misalnya satuannya 4 dan 7. Oh ini udah pasti nyimpan. Karena temannya 7 adalah 3. Gitu. Jadi dia dibatasi pemahamannya sampai kalau sudah lebih dari 10 itu berarti udah pasti nyimpan 1 dan nyimpan pasti selalu 1. Oh iya. Iya. Terima kasih Ibu. Iya sama-sama Ibu Ria. Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari terima kasih Bu Ria atas pertanyaannya, semoga dapat mewakili ya. Tadi pokoknya key point-nya adalah perkawanan 10 ya. Jadi si anak dikuatin dulu gitu ya Bu Putri ya. Dari 1 sampai 19.
Iya, jadi dari kunci basicnya ya tadi perkawanan 10, 3 oh berarti pasangannya sama 7, 2 sama 8, 6 sama 4 Yo, gitu berapa? kan Yo. ya. Nah, pokoknya kalau itunya udah kalau itunya udah apa udah kuat, insya Allah Ya, ketemu perhitungan pertambahan apapun insya Allah bisa gitu kan. iya. Oke, Bu Baik, Rita silakan. nanya. Pertanyaan kedua Bu Rita ya, Bu Rita. Iya, Mbak Putri, Iya, itu Ibu. kan tadi tulisannya ada sampai pertemanan itu 20, ada nggak? Nggak apa gimana? Gimana? Ada tulisannya tadi, Iya, ha. Jadi pertemanan 20 enggak perlu. Pertemanan cukup 10 aja, Bu. Cuma perkawanan 10 aja. perlu. Enggak gitu. usah sampai ini. Karena nanti Oh, begitu dia udah hafal mati ya untuk penjumlahan yang hasilnya 10 itu otomatis kebantu sekali. Kan tadi saya bilang awalnya misalnya kayak 5 tambah 7 yang angka lebih kecil itu di tangan. Jadi 5 tambah 7 berarti 5. 5-nya yang di tangan. Habis itu sebut 7-nya. Habis itu kita tutup jari sesuai kawannya 7. Jadi 7 sebut ya. 7, 10, kan sisa 2. Udah pasti 12. 10 tambah 2 gitu loh. Jadi penjumlahan kan Iya. Terima kasih. 10 kalau ditambah berapapun angka satuannya kan kita cuma tinggal bilang belas gitu ya. Itu lebih gampang. Gitu. Iya, terima kasih Mbak Putri. Sama-sama Ibu Rita. Ada lagi? Ini untuk yang sistem coret ada yang mau ditanyakan? Lagi Bu Diah ya Oh, oke, silakan. Ini saya Oke. Saya kan ngajar TK ya. Saya ini diterapin ke TK gitu. Terus kalau yang ngajar, kalau misalnya tadi untuk kekerasan bukan aturan gitu. Kalau misalnya kita gunakan misalnya langsung pakai uang mainan gitu, atau misalnya kita tulis dengan angka kertas gitu, itu bisa nggak ya? Uang mainan ada angkanya gitu ya maksudnya ya? Ya, atau misalnya kan tadi kan ratusan gitu, kita tulis misalnya ini 100. Sebenarnya sih kalau misalnya gini Bu, untuk SD kelas 1 aja kalau nggak salah itu kan cuma sampai 2 angka ya. Jadi nggak perlu sih Bu nerangin sampai ke ratusan, jadi cukup sampai 20 kalau untuk TK, level TK. Oh iya. Iya, dibatasin Bu. Iya. Terus berapa lama nih Mbak Putri kalau untuk yang menghafal perkawanan tadi tuh? Gimana? Kira-kira. Berapa apa? Tadi berapa lama misalnya kan? Kalau berapa ya, lamanya gitu. itu tergantung drill dari orang tua dan ininya ya, maksudnya kemampuan. Kan biasanya anak kalau usianya lebih muda itu juga kan span konsentrasinya kan masih pendek ya. Jadi tergantung nanti ke usia anak, terus juga kemampuan konsentrasinya dia gitu. Terus ya itu tadi seberapa sering gitu loh orang tua ngedrill. Jadi biar gimana sih pasti kalau misalnya dia ditanya terus frekuensinya sering pasti lebih cepat gitu aja sih. Tapi kalau anak-anak biasanya kalau berjamaah gitu biasanya mereka lebih cepat Bu. Kalau TK tuh biasanya mereka terpacu gitu kalau bisa. Iya. Oh ya, oke. Kalau misalnya itu kalau yang untuk misalnya kelas 1 ya, yang 8 misalnya tadi contohnya 87 ditambah 6 gitu. Nah itu yang kata sistem lirik gitu, saya masih belum paham sebenarnya. Tadi kan 87. Ya 87, 8-nya itu mereka udah harus belajar ini dulu Bu. Nilai tempat, 8-nya puluhan, 7-nya satuan. Terus kan satunya lagi kan angkanya 6, cuma satu angka berarti pasti satuan. Konsepnya puluhan ketemunya sama puluhan, satuan ketemunya sama satuan. 8 kan nggak ada temennya, berarti dia diam sendirian, dijamin aja dulu gitu. 7 dilirik 7 tambah 6 kayak yang tadi ya. 7 tambah 6 itu lebih dari
10. Jadi si 8 kita langsung nyebutnya tambahin 1, 9. Jadi si 8 ini tadi otomatis langsung kita tambahin 1 angka. Jadi 9. Mikirnya nggak 8 lagi tapi mikirnya langsung 9. Iya, mikirnya langsung 9. Habis itu kalau mereka lupa 6 tambah 7-nya boleh pakai jari. Tapi sama kayak tadi ya, harus 6-nya yang di jari, 7-nya disebut, 7, 10. Mereka harus ngomongnya gitu, Bu. Jadi nggak boleh 7, 8, 9, 10. Nggak boleh. Mereka kan udah tahu ya, temannya 7 itu 3 di perkawanan 10. Jadi 7, setelah itu harus nyebut 10 sambil nutup 3 jari. Habis itu sebut deh 13. Karena kan tersisa tinggal 3. Ya. Dan sebenarnya begitu mereka tahu apa namanya sisanya tinggal 3, mereka tinggal nulis aja, nggak perlu nyebut lagi juga nggak masalah. Jadi nanti hasil akhirnya 93. Tapi diwajibin mereka mulai lirik aja gitu. Lirik aja gitu. Main lirik kalau di metode gasing. Ada lagi? Ya, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Udah. Ini sedikit apa namanya catatan aja karena saya nggak bahas tentang soal cerita karena kan dia beragam sekali ya. Paling kita cuma cukup ini aja ada penekanan. Jadi kalau ada kata lagi itu berarti maksudnya dijumlahkan gitu. Jadi biasanya diberi lagi gitu. Terus juga yang poin yang kedua ya kesabaran dalam membaca soal karena biasanya makin tinggi level kelas juga kalimatnya akan makin panjang. Ya, oke. Ini tadi udah ada lagi yang mau ditanya? Ini apa? Sementara kita lanjutkan dulu ya, Lanjut Bu Putri. dulu, oke. Di close dulu 3 pertanyaan. Oke, berarti sekarang saatnya saya yang bertanya ya. Mbak Intan yang bisa jawab, boleh nih tadi ya. Siap ya, Ibu-ibu. Tapi pakai metode gasing ya. Apa namanya? Mulai dibiasain gitu loh, pakai jumlahin dari depan. Ya, siap semuanya. Oke. Yang Suaranya mau agak jawab- putus-putus, Bu Putri. Oh, habis ini saya kasih soal, Bu. Ada 2 soal. Jadi soal jawabnya pertama di mana, dijawab Bu? dulu. Jawabnya raise hand Chat ya. aja Nanti- tadi. Oh, di chat. Boleh. Aja yang paling Jawabnya di duluan. chat. Jawabnya di chat. Yang paling pertama. Paling chat duluan dan berarti- benar. Ya, oke. Siap. Mulai 1, 2, 3. Dari depan ya, Bu. Nggak boleh curang ya. Dari depan. Nggak pakai kalkulator. Dari depan nggak pakai kalkulator. Pakai gunakan sistem lirik. Udah? Sudah. Aduh, bisa amat. 7, Oke. dan 5. Sudah dapat Bu Rina ininya? Sudah. Silakan berapa hasilnya ditulis di kolom chat ya. Ditulis di kolom chat ya. Ayo, dari depan ya, nggak boleh curang, jangan dari belakang. Tang gue. Bu Putri nanti dijelasin ya cara ngitungnya dari depan lagi, kayaknya harus diulang. Ya. Memang matematika harus beberapa kali gitu ya, Bu Putri. Udah. Oke, kita tutup ya. Stop ya. Kita mulai dari kita bahas. Oke, 92 367 92.367 ditambah 10.628. Oke, yang paling pertama 9 tambah 1 berarti 10. Oke, semuanya tulis 10 ya. Oh ya, tadi kita lirik dulu ya. 2 ditambah 0 kan nggak nyimpen ya, berarti kita langsung 9 tambah 1 tulisnya 10. Oke, sekarang kita mau menjumlahkan ribuan. 2 dan 0. Lirik dulu belakangnya. Belakangnya berapa? 3 dan 6. Nyimpen nggak? Nggak. Berarti aman. 2 tambah 0 langsung tulis 2. Oke. Mundur lagi. Sekarang kita lihat. Kurang kedengeran, Bu Putri. Kurang kedengeran. Bentar, Bu. Bu Putri bilang. Ya, Halo. 10, 2. Oh, 10. Di-mute dulu dong speakernya. 2. Oh, oke. Mbak Intan, semua peserta di-mute dulu. 9. 9. Dibantu Bu Rina. Di-mute dulu semuanya. 6. 7, 8. Oke. Yuk, mulai ya.
menjumlahkan digit yang paling pertama 9 tambah 1. Sebelumnya lirik dulu belakangnya. Belakangnya itu ribuan, 2 dan 0. Nggak menyimpan kalau ditambahkan 2 tambah 0. Berarti langsung tulis 10. Oke, sekarang menjumlahkan ribuan. 2 tambah 0. Bu Lirik kurang kenceng, Bu. halo. Di-mute dong. Ada yang belum di-mute Mbak Intan? Oke ya, next ya. Yang 2 tambah 0, 2 tambah Nah, 0. Kita cek, kita lirik digit ratusan. Ratusannya adalah 3 tambah 6. 3 tambah 6 nggak sampai 10 ya, berarti aman. 2 tambah 0 langsung tulis 2. Oke, mundur lagi. Mau menjumlahkan 3 tambah 6, 300 tambah 600. Lirik dulu ke belakang. Ada angka 6 ya di puluhan dan angka 2 di puluhan. 6 tambah 2, simpen nggak? Nggak, berarti tulis 9 untuk ratusannya. Next, 6 tambah 2, lirik dulu satuannya. Angka terakhir, 7 dan 8. 7 dan 8 nyimpan? Yes, dia nyimpan. Berarti 6 tambah 2, langsung kita tulis 9. Nggak boleh nulis 8 lagi, langsung tulis 9. Terakhir, 7 tambah 8, tadi ya, masih sama. Sama-sama 7-nya di tangan, 8-nya disebut. 8, 10, tulis deh 5. Selesai. Gitu. Jadi jawabannya 102995. Oke, yang benar nanti dicatat ya Bu Rina. Oke, siap. Sekarang pertanyaan kedua. Cus, yuk. Pakai sistem coret ya, teman-teman. Aduh, anak ini. Silakan pakai sistem coret. Ya nggak bisa ditunjukin ya ininya ya. Ada yang sudah bisa menjawab? Oke, kita tutup ya. Yang sudah bisa menjawab, dicek-cek. Oke, yuk sama-sama. 8 tambah 9. 7. Oke, coret 7. Iya gitu ya. Nah, coret terus 7. Berarti 7 sekarang tambah 6. Coret 3. Coret Coret 3. 3. Mantap. 3 tambah 4. 7. Belum dicoret ya. Ya, belum. Maju lagi. Ya, belum. Lagi 7 tambah 2. 9. Belum dicoret juga ya. Belum dicoret. Lanjut. 9 tambah 9. Coret jadi 8. Coret 8. 8 tambah 6. Coret jadi 4. Coret 4. 4 tambah 5. 9. Oke, 9-nya tulis dulu. Habis itu depannya berapa kali coret kita? Tadi di 9, 4. di 6. 4. Oke, berarti jawabannya 49. 9. Iya. Gitu. Gampang ya. Coret-coret asik kan? Ya, asik. Oke. Hujan menit. Iya. Mbak Intan, maaf. Itu untuk penjumlahan. Kita masih ada waktu nggak Mbak Intan? Kita masuk ke sesi yang kedua perkalian. Masih ada waktu? Dikit lagi ya? 10 menit lagi ya? Yang coret tadi, Mbak. Gimana? Yang coret, yang soal yang terakhir atau yang awal? Yang ini aja dulu ya, coba ya. Current slide. Oke, yang ini ya, kita ulang yuk. 8 tambah 9. Gimana? Coret 7. 9 jadi 7. Ya, 8, 9, coret 9-nya, tulis Coretnya di mana? Coretnya di angka 9. Kan angka kedua. Dicoret Angka aja, kedua, Bu. angka 9. Jadi, Dicoret 8 aja. tambah 9 kan 17. Tapi kita nulisnya, 17 itu adalah 10 tambah 7. 10-nya dengan mencoret angka 9. Habis itu tulis angka 7 di atas angka 9. Nah, sekarang yang kita proses bukan 9-nya lagi, tapi 7. 7 tambah 6. 13. Tambah 6, 13. Oke, berarti coret. Coret angka 6-nya. Iya, berarti coret. Pada nih. Ya, ini coret
Tulis 3. 3 ya. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 2, Empatnya nggak coret ya. 9. Enggak, 4-nya nggak dicoret, 2-nya nggak dicoret. Sampai sini udah berapa tadi? 9 ya? 9 tambah 9, 8 tambah iya, coret 9-nya 8. dicoret ya. Oke, gitu. Ini tadi berapa sini? 7 ya, sini ya tadi ya. 7. Terus 8 tambah 6, Coret lagi. coret 14 4. coret Oke. lagi. 4 tambah 5, 9. 9. Oke, tadi udah siapin 2 tempat. Di sini 9, langsung kita tulis. Berapa kali 2, coret? 3, 1, 4. 2, 3, 4. Oke, jawabannya 4 terakhir angkanya 9 gitu ya, Bu? Iya, jadi nggak apa-apa sih angka terakhir yang ditulis dulu, tapi habis itu kita cuma menghitung berapa kali coretan yang kita buat. Coretannya. Iya, gitu ya, Bu. Tapi kalau yang penjumlahan di atas kok saya kayaknya anak-anak kayaknya lebih mudah ngitung dari belakang ya. Nanti sebenarnya sih nggak juga, Bu. Jadi itu Kalau dari dari belakang. depan tuh malah kan saya bingung nanti ngasih taunya. Kayak dari kalau dari belakang itu kayaknya anak-anak lebih mudah. Ini 7 sama 8 nanti terus ke depan gitu. Kalau dari Mungkin depan kayak karena susah. kita biasanya bersusun mungkin ya, Bu, ya susun ke bawah maksudnya. Iya, Oh, ini kan susun ke samping ya. Iya emang. Ya nggak apa-apa sih, cuma masalah pembiasaan aja sih memang biasanya. Atau tulisannya samping seperti ini, tapi habis itu misalnya kita tulis ulang, susun ke bawah, lebih mudah memang. Jadi nggak apa-apa susun ke bawah, tapi habis itu tetap pekerjaan dari depan. Konsepnya pakai lirik. Gitu, Bu. Sekarang udah Memang mudeng, sih, tadi agak bingung. Ya, emang apa namanya kalau susun ke samping agak ini sih, agak liar ya. Jadi yang atas bisa nggak diulang, Bu? Yang atas, oke. Pakai dicoret ya, Bu ya? Oh, kalau ini nggak pakai sistem coret karena kan cuma 2 angka ya. Jadi kita pakai sistem lirik gitu. Jadi ya 9 mau dijumlahkan sama 1. Lirik dulu si 2-nya. 2 dan 0. 2 dan 0 nggak lebih dari 10 ya. Berarti langsung tulis 10. Karena nggak ada penyimpanan. Ya, 9 tambah 1 kan 10. 2 tambah 0 tadi nggak ada penyimpanan. Berarti aman, langsung tulis 10. Sekarang kita mau menjumlahkan 2 dan 0, lirik 3 dan 6. 3 dan 6 lebih nggak dari 10? Nggak. Berarti, iya, nggak lebih dari 10 ya. Berarti langsung 2 tambah 0 kita tulis 2. Oke, kasih pemisahnya. Next, mau menjumlahkan angka 3 dan angka 6. Yang dilirik berarti angka 6 yang puluhan dan angka 2 yang puluhan. 6 tambah 2 tidak menyimpan. Berarti langsung 3 tambah 6, 9. Oke, next, terakhir mau menjumlahkan 6 dan 2, lirik dulu 7 dan 8. Lebih dari 10? Yes. Berarti 6 tambah 2-nya jangan nyebut 8, langsung sebutnya 9. Tambahin langsung angkanya 1. Karena pasti yang saya bilang tadi di depan, penjumlahan 2 angka itu maksimal 18. Jadi selalu 10 tambah 1 angka lagi gitu ya. Pasti nambahnya tuh cuma 10 gitu loh, cuma 1 nambahnya. Makanya 6 tambah 2 ini 8 itu tadi langsung tambahkan 1. 9. Terakhir 7 tambah 8 hanya tulis satuannya saja. 5. Selesai. Gitu. Bu, coba soalnya itu misalnya 9 dan 1-nya itu di belakang 9 dan 1-nya itu hasilnya di atas 10 gitu loh, Bu. Oh, oke. Jadi misalnya angkanya 98. Ya, misalnya 98 di sini misalnya juga angkanya 27 gitu ya. Nah, ini kan berarti kan nyimpan ya. Ya, 9 tambah 2 dia kan harusnya kan 11. Tapi karena 8 ditambah 7 itu ada penyimpanan, berarti nggak mikir 11 lagi, tapi mikirnya langsung 12. Gitu. Agak ini sih ya, kayaknya konsepnya jadi kayak mainnya di awang-awang, tapi yang di awang-awang itu cuma angka cuma 1 angka kok, jadi nggak susah gitu loh, insya Allah nggak susah. Cuma belum terbiasa aja. Jadi hanya menambahkan 1 angka, insya Allah nggak susah, nggak nyimpen banyak gitu loh. Ya, nyimpannya kan cuma 1 angka aja. Jadi si tadi ini 9 tambah 2 harusnya 11, tapi karena 8 tambah 7 lebih dari 10, langsung mikirnya 12. Jangan mikir 11 lagi. Begitu. Ada lagi?
Contoh penjumlahan besar lagi. Jawabannya 125, Bu. Yang mana? Selesaikan 125 ya jawabannya. Ada di chat, Bu. Jawabannya mana ya? 98 sama 27. Lanjutin dulu deh, Mbak. Oh, Yang 9. Oh, tadi. ini 98 tambah 27. Iya, hasilnya 125. Iya, betul. Kalau yang bentuknya ribuan kayak tadi itu, tapi angkanya kayak gini nih, 98, 98 gitu. ribu. Angkanya ribuan gitu ya? Oh Iya, iya. maksudnya Oke, gitu, oke. panjang, Ah, panjang. Penjumlahannya tuh Oke. sisa-sisa gitu loh, Bu. Mungkin itu yang dimaksud. Oke, bentar. Berarti angkanya dibesar-besarin lagi ya. 7, terus berapa lagi ya? Ini misalnya 4, 8. Ditambah 27. Berapa ya? 9, 6. 628 juga bisa. Berapa? 2 lah. Ya. Oke. Ya. Tadi kan udah sampai di ini ya, ke ribuan, udah sampai di ribuan. Tapi bentar nih, berarti ribuannya ada, kita harus cek lagi. Ribuannya kan 8 dan 7. Ya, tapi cek dulu belakangnya 8 ini ada angka 7, belakangnya 7 ada angka 9. Berarti yang tadinya harusnya ditulisnya 5 karena 7 ditambah 9 nyimpan, maka diganti bukan 5 lagi tapi jadi 6. Mikirnya langsung 6. Tambahin 1. Gitu. Oke, next. Kita mau jumlahin 7 dan 9. Lirik yuk. Liriknya 4 dan 6. 4 tambah 6, 10 ya. Jadi pasti dia nyimpan 1. Jadi begitu udah lebih dari 9, langsung kita pikirin bahwa dia akan memberi 1 ke depan. 7 tambah 9, harusnya jawabannya berapa? 6 ya. Bilangnya gitu langsung. Jadi 7 tambah 9 nggak bilang lagi 16, tapi 7 tambah 9, 6. Karena kan dia ada di tengah-tengah. Terus, tadi 6 tambah 4 kan dia menambahkan 1. Berarti nggak mikir 6 lagi, mikirnya langsung 7. Oke, next. 4 tambah 6. Harusnya jawabannya 0, gitu kan ya? Tapi lihat ke belakang, 8 ditambah sama 2, nyimpan 1. Berarti nggak bilang 0, tapi bilangnya 1. Terakhir, 8 tambah 2, 0. Gitu. Jadi ada penjumlahan dan jumlahin itu pasti nggak lebih dari 1 kok. Jadi penambahan angkanya itu nggak lebih dari 1. 1, 1, 1, 1 gitu aja. Ya. Jadi tadinya 6 jadi 7, tadinya 5 jadi 6. Tadinya 0 jadi 1. Mudah-mudahan kalau misalnya sering ketemu sih, insya Allah bisa. Nggak apa-apa ya. Ini kan metode baru mungkin baru didengar sama ibu-ibu, biarpun udah mulai dari ini sekitar 2010, 2012, sorry. 2012. Mbak Putri, jadi kita ngitungnya mulai dari angka yang kedua ya? Gimana? Ngitungnya mulai dari angka yang kedua ya? Ngitung, maksudnya itu kan ngitung dari 9.000, itu kan 98.000. 98.000. Itu ngitungnya dari yang 8 sama 7 yang dihitung Oh ya? enggak. Tadi kan ini kan udah duluan ya, yang 98.000 kan 9 tambah 2-nya, itu kan tinggal lirik aja sih 8 sama 7. Nyimpen 1 ya. Kalau nyimpen 1 berarti langsung 9 tambah 2 hasilnya bukannya 11 tapi 12. Tadi udah di awal sih. Makanya tadi udah langsung masuk ke yang ribuan. Tapi sama, konsepnya sama. Lirik belakang gitu. Jadi lirik belakangnya nyimpen apa enggak gitu. Kalau belakangnya nyimpen langsung mikirnya tambahin 1. Wow, nggak keburu ya? Untuk perkalian. Mbak Intan gimana? Masih boleh? Bu, maaf boleh boleh lanjut? bertanya? Oh iya, silakan Mbak. Ini berarti untuk sistem lirik ini bisa berlaku untuk angka tak terhingga ya? Maksudnya ratusan ribu, kemudian Iya, jutaan. bisa. Kalau di latihannya apa namanya? Mungkin kalau misalnya cari di internet masih ada ya. Buku matematika gasing. Kayak Matematika gini. gasing. Iya, matematika gasing ini buku latihannya, tapi nggak disarankan buat anaknya ya Bu, soalnya print-printannya, ini banget, apa namanya, rapet-rapet banget gitu loh ininya soalnya. Kalau saya ketik ulang, jadi buat anak-anak itu biar ada jarak. Rapet-rapet sekali. Aduh, ini menyebalkan ini jadinya nanti matematika buat anak-anak, jangan.
Tapi iya, ini kalau di matematika gasing itu dia sampai ratusan, ribu-ribuan. Dikenalinnya sih kalau penjumlahannya sampai ribuan sih tuh kalau untuk penjumlahannya. Karena kan wait. Oh, enggak deh, sampai 9 digit, Bu, penjumlahannya. Tapi udah begitu udah di atas udah di atas 5 digit itu susun ke bawah untuk memudahkan. Oh iya. Iya. Itu maaf, penerbitnya siapa, Bu? Ini sih kayaknya diterbitin sendiri dari Kandel, KANDEL, PT Kandel. Oh iya. Dulu ini bukunya ada 10. Jadi memang teratur ya. Jadi mulai dari penjumlahan, habis itu perkalian, ya pokoknya nanti bisa dilihat deh. Jadi kalau Profesor Jono Surya sebenarnya kayak ngacak-ngacak urutan ini sih Bu, kurikulum. Kalau misalnya bisa dibandingin ya, kelas 1 SD itu belajarnya jadi belum selesai. Kalau Profesor Jono Surya ini kan benar-benar bahas dari mulai penjumlahan 1 digit sampai sekian puluh digit gitu ya, sampai 9 digit lah ya. Udah habis, anak-anak udah khatam, udah jago, baru dia maju ke perkalian dulu. Kalau misalnya dilihat kurikulumnya anak SD kelas 1 itu begitu semester 1 penjumlahan, semester 2-nya pengurangan. Itu sebenarnya bikin dedel-duel ini pemahaman anak gitu. Cuma kan kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kurikulum kan bukan kita yang nentuin. Iya, Bu. Iya, Anak-anak kurikulum bukan kita pengurangan. yang nentuin. Jadi ya mau nggak mau memang agak-agak kerja keras sih. Jadi nggak masalah. Anak-anak tuh jadi kalau saya juga ngalamin sih di rumah. Jadi ya benar-benar mereka akhirnya kita abaikan buku nasional pakai metodenya ini. Tapi jauh lebih cepat. Begitu mereka Next, udah Ustazah. paham. Next, Mbak Iya. Putri. Oke. Perkaliannya. Oke, baik. Sampai sini dulu untuk penjumlahannya. Nanti ini materinya bisa saya kasih ya. Oke, kita lanjut dulu ke perkalian. Siska. Oke, bentar. Ini kita tutup dulu. Oke, dari awal. Oke, konsep perkalian. Wait. Harus share screen lagi ya? Iya. Oke, sip. Ketutup. Ya. Sebentar, ini ketutupan. Saya harus rubah dulu. Wait. Slide-nya mari kita mulai. Oke, ya. Yang tadi saya bilang, jadi kalau di gasing setelah penjumlahan itu harusnya perkalian karena sebenarnya perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Terus sama ya. Jadi kalau misalnya untuk ngomongin sesuatu itu harus konsep dulu. Jadi kita kasih prolog dulu, jangan ujuk-ujuk berapa 1 kali 1, berapa 2 kali 2 gitu, jangan. Jadi kita pakai soal cerita tapi cuma kita bacakan aja. Jadi ada sepeda rodanya berapa? Rodanya 2. Kalau sepedanya 4, ada berapa ya rodanya ya? Mereka ngitung manual dulu. Tapi di situ sebenarnya kita udah ngenalin konsep perkalian. Itu kan sebenarnya mereka cuma 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 gitu kan ya. Atau 4 kali 2, 4 kali angka 2-nya gitu ya. Begitu juga kalau misalnya berapa kaki 2 kucing. Kucing kakinya 4. Berarti 4 tambah 4 atau 2 kali 4. Ini nanti harus dikasih tahu apa bedanya 3 kali 2 dengan 2 kali 3. Seperti yang tadi contoh di awal, apa bedanya 4 kali 2 dengan 2 kali 4. Jadi 2 kali angka 4 gitu kita nyebutnya ya. Untuk 3 kali 2 ini berarti kan 3 kali angka 2. Berarti gimana? 3 kali angka 2 berarti 2 tambah 2 tambah 2 gitu ya Ibu. Terus kalau yang 2 kali 3 berarti 2 kali angka 3-nya alias 3 tambah 3. Ini nanti kerasa banget kalau misalnya anak-anak kita kenalin sama konsep minum obat. Ada yang 1 kali 3, ada yang 3 kali 1. Nah, jangan sampai salah. 1 kali 3 berarti 1 kali makan,
minum obatnya 3 gitu. Kan beda sama 3 kali makan, sekali makan obatnya 1 ya. Jadi dikenalin konsep ini sebelum masuk ke perkaliannya. Lanjut. Nah, ini yang paling apa namanya? Paling kerasa banget saya udah ngebuktiin sendiri. Tabelnya nanti apa namanya? Ibu praktekin ya. Ini urutannya mulai dari yang paling kiri atas, jadi perkalian 1 dulu. 1 kali 2 itu pasti mereka udah mau apa namanya, diulang-ulang sekali aja atau 2 kali aja juga udah langsung khatam ya. Jadi perkalian 1. Setelah perkalian 1 bukan perkalian 2 ya Bu, tapi ternyata perkalian 10 dulu. Karena itu yang paling gampang. Tinggal nambahin 0 di belakangnya gitu loh. Jadi 10 kali 2, 20. 10 kali 9, 90. Mereka cuma tinggal 10 gitu ya. Setelah itu perkalian 2. Kenapa perkalian 2? Karena diharapkan anak-anak itu sudah hafal yang namanya 2 tambah 2, 3 tambah 3, 4 tambah 4 gitu. Itu kan perkalian 2. Lanjut perkalian 9. Ada yang pernah ini pakai trik untuk perkalian 9? Udah tahu ya Ibu-ibu ya? Yang jari terus habis itu mulai dari kiri ya, mulai dari kiri. Terus kalau misalnya 9 kali 1 berarti jangan 9 kali 1 deh. 9 kali 1 kan kita anggap udah hafal ya. 9 kali 2 kita anggap juga udah hafal ya. Karena di bawah 20 itu anak-anak wajib kayak hafal luar kepala. Begitu 9 kali 3 berarti dari kiri, dari kiri kita tekuk. Nah, ini kalau ditekuk dia jadi pemisah. Yang kiri nanti jadi puluhan, yang kanan jadi satuannya. Berarti 27. Gitu ngeliatnya. Yang ditekuk ini pemisah. Gitu. Yuk praktekin sama-sama. Nanti kita akan melihat betapa Masya Allahnya Allah udah ngasih ini kemudahan pakai jari-jari kita. Ya. Jadi perkalian 9 ini bisa banget diingetin pakai jari. Dan jari bisa dibawa ke dalam ruangan ujian. Jadi kalau mereka lupa, boleh banget pakai jari. 9 kali 4 tekuk jari keempat, berarti jawabannya 36. 9 kali 5 tekuk jari kelima, jawabannya 45. Nggak bakalan salah. Oke? Lanjut. Perkalian 5. Perkalian 5 ini apa namanya? Ada sih triknya tapi nanti tergantung kenyamanan ibu-ibu aja. Jadi kayak misalnya ini mulai dari sebentar 5 kali 6 kalau nggak salah. 5 kali 6. Saya kurang ini sih kalau untuk perkalian 5 kurang hafal juga. Jadi kalau nggak salah kan 6. 6 itu jadi dibagi 2. Jadi 3 sama 3. Jadi gini, dihubungin gitu ya. Apa namanya? Pokoknya dibikin dia sama. Makanya cuma bisa untuk perkalian, misalnya perkalian 5 kali 4, 5 kali 6 yang angkanya ketemu angka genap ya. 5 kali 4, 5 kali 4, 4-nya dibikin jadi 2 sama 2, digabung berarti 20 gitu ngomongnya gitu. Agak aneh, udah biarin aja ya. 6 kali 5, 6, 33, 30 gitu. Katanya sih gitu ngapalinnya. Nanti yang ketemu ganjil-ganjil pasti belakangnya 5 gitu. Jadi antara 20 sama 30 ada 25 gitu. Sama yang tadi ya, kalau 8 ya berarti 40 gitu. Oke, next, kuadrat. Untuk kuadrat Bu, yang 9 tadi lanjutin dong. 9. Yang 9 tadi ya kan belum mulai selesai. yang berapa? Yang kali 6, kali 7, kali 8 gitu. Oke, tadi 5 udah ya. 4 kan tepuk jari ke 5, berarti jawabannya 4, 5. Oke, sekarang untuk 9 kali 6, berarti ya tepuk jari ke 6 sama. Di kirinya itu yang puluhannya berarti 5, 4. 9 kali 7, tekuk jari ke 7, 6, 3. 9 kali 8, tekuk jari ke 8, 7, 2. 9 kali 9, tekuk jari ke 9, 8, 1. Untuk perkalian 9 kali 10 harusnya sudah di awal. Jadi nggak boleh dibahas lagi. Jadi mereka udah harus 9 kali 10, 90. Gitu. Oke, masih ada pertanyaan? Nggak ya, lanjut ya. Untuk kuadrat, nah untuk kuadrat mau nggak mau ini dihafalin aja. Jadi apa namanya, hafal mati ya. 4 kali 4, 5 kali 5, 5 kali 5 tadi udah ya. Karena kan sebelum kita menguasai kuadrat, kita harus menguasai dulu perkalian 5. Jadi sebenarnya tinggal 3 kali 3, terus 4 kali 4, 6 kali 6, 7 kali 7. Sama, udah. Berarti sebenarnya kita cuma ngapalin 4 item aja loh. Ya, kuadrat itu kita cuma ngapalin 4 item. Karena kan perkalian 1 udah hatam, udah dianggap
bisa 10, 2, 9, 5 udah dianggap bisa, maka sebenarnya kita cuma tinggal ngapalin 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 ya, 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat. Cuma 5 angka yang kita hafalin, sisanya kita udah hafal semua. Mudah ya, jadi mempermudah gitu loh. Oke, lanjut perkalian 3 dan 4. Ingat ya, kan tadi udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ada 6 part. Berarti sebenarnya untuk perkalian 3 dan 4 ini cuma tadi 3 kali 3 udah. Berarti tinggal 3 kali 4, 3 kali 5 udah, 3 kali 6, 3 kali 7, 3 kali 8. Kita cuma ngapalin 4 aja untuk perkalian 3-nya. Perkalian 4-nya kita cuma ngapalin 4 kali 3 udah, tadi kan di sini ya, 4 kali 3 udah, 4 kali 4 juga sudah di kuadrat, 4 kali 5 sudah di perkalian 5, 4 kali 6, 4 kali 7, 4 kali 8. Kita cuma ngapalin 7 item aja, Bu. Ya, makin mudah lagi anak-anak belajarnya. Oke, sekarang untuk perkalian 3 sama 4 tadi nggak ada triknya. Jadi silakan dicari sendiri, boleh dengan ditambah-tambah ya, pakai yang tadi tips angka coret. Ya, next 6, 7, 8. Di sini mudah-mudahan pernah dengar 6, 7, 8 ini berarti cuma tinggal perkalian berapa? Tadi kan kuadrat 6 kali 6 udah ya, berarti tinggal 6 kali 7, terus 6 kali 8 sama 7 kali 8 tuh kan. Cuma tinggal 3 item aja nih yang kita pelajari. Perkalian 6, 7, 8 itu bisa pakai jari lagi, Bu. 6 itu dilambangkannya sama 1 aja ya. 6 ini 1 angka, 7 itu 2 jari, 8 3 jari. Berarti untuk perkalian 6 kali 7, 1 angka yang kiri sama 1 jari yang kiri sama 2 jari yang kanan. Ya, 6 kali 7. Ada smurf kembul nggak, Dek? 6 kali 7. Oke, ya. Udah? Oke, 6 kali 7 yang berdiri ini ditambah. Jadi ini puluhannya. Berarti ada 1, 2, 3. 30. Ingat-ingat ya. Yang berdiri 30. Yang menekuk itu sisanya berarti 4 kali 3. Kita udah jago harusnya. 4 kali 3 berapa? 12. 30 tambah 12. 42. Dapat. Oke. Coba lagi untuk 7 kali 8. Berarti 7 kali 8. 7 kali 8 berapa yang berdiri? 5. Berarti 50. Habis itu yang menekuk dikali. 3 kali 2. 56. Ada ya? 56. Ya, nyenengin ya, Bu. 6, 7, 8 ini. Tadi berapa lagi sih? 6 kali... 6 kali 8. 6 kali 8 berarti 6 kali 8. 6 kali 8 yang berdiri 4, 40. Iya, yang menekuk 4 kali 2, 48. Gak perlu ngapalin. Tinggal ingat-ingat aja, kalau yang berdiri itu ditambah, dia puluhannya, yang menekuk itu yang dikali satuannya. Gitu. Oke? Urutannya jangan dibalik-balik ya, Bu, karena ini udah memudahkan banget. Yang nyari bukan saya, yang nyari Profesor Surya. pasti ini deh, lebih mudah gitu ya. Oke, ini urutan tabel perkaliannya. Ingat ya tadi urutannya dari yang paling kiri atas ke bawah dulu sampai perkalian 9, habis itu perkalian 5, kuadrat, perkalian 3 dan 4, perkalian 6, 7, 8. Oke. Kalau udah, ini ada skill tambahannya. Yang pertama itu perkalian 11 dengan bilangan 2 angka. Ibu-ibu sama-sama yuk kita ambil kertas coret-coretnya. Oke, saya kasih soal ya. Misalnya 11 kita kali sama yang gampang dulu deh, angkanya di bawah 5. Saya kasih di bawah 5, maksudnya maksimal 5, berarti 53 misalnya gitu ya. 11 kali 53 sama dengan, oke, semuanya siapin 3 tempat. 1, 2, 3. 5 depan 3. Ya, 11 kita kali 53. Oke. Siapin 3 tempat ya. Maksudnya ratusan, tempat buat ratusan, puluhan, sama satuan. Ingat tadi pengalinya berapa? Angkanya 53. 53. Oke. Yuk, tulis sama-sama. 5-nya kita pindahin ke ratusan, 3-nya kita pindahin ke satuan. Iya. Terus tengah-tengahnya isinya 5 tambah 3. 5 tambah 3. Iya, 8. Selesai.
Jadi 11 dikali 53, Ulang, Mbak, 583. ulang, Mbak. Oke. 11 kali 53, siapin 3 tempat. Tempat ratusan, puluhan, satuan. Udah ya? Tadi kan pengalinya 53 ya. 11-nya kita nggak lihat. 53. 5-nya kita taruh di ratusan. 3-nya kita taruh di satuan. Tadi kan tempat kita ada 3 ya. Berarti tempat pertama udah keisi, tempat ketiga udah keisi. Sekarang tinggal tempat yang puluhan, yang tengah. Isi dari tempat yang tengah adalah angka di depan ditambah sama angka di belakang. Jadi isinya di tengah 8. Jawabannya 583. Gimana kalau sekarang angkanya lebih dari 5? Oke, yuk sama-sama. 11 dikali 8. 8-nya dari mana, Mbak Putri? 8-nya dari 5 ditambah 3, Ibu. Angka depan ditambah angka belakang. Tadi kan 53 ya. 11 kali 53. Nah, sekarang hasilnya itu 5-nya ditaruh di ratusan, 3-nya kita taruh di satuan. Tengah-tengahnya angka puluhan adalah 5 ditambah 3. 8. Jadi hasil akhir kita dari 11 kali 53, 583. Sampai sini? Masih ada yang ditanya? Oke, lanjut ya. Sekarang 11 dikali 87. Yuk, sama, siapin 3 tempat juga. Step pertama masih sama juga. 87 tadi ya. 8-nya kita taruh di ratusan, 7-nya kita taruh di satuan. Ya, sudah? Oke, sekarang masih sama juga. Tengahnya itu adalah penjumlahan angka depan sama angka belakang. 87. Nah, di sini harus hati-hati. 87 itu jawabannya 15. 15 penulisannya, 5-nya besar. Ya, 5-nya ditaruh besar. 1-nya ditaruh di antara angka 8 sama angka 5, tapi kecil aja. Jadi angka 1-nya kecil aja ditaruh di atas, gitu ya. Jadi 8, terus habis itu 1 kecil, habis itu 5, dan terakhir 7. Oke, sampai sini belum selesai karena si 8 harus ditambahin dulu sama 1, karena 1 sebenarnya adalah ratusan, gitu ya. Jadi hasil akhirnya 957. Gitu, Bu. Ini hanya berlaku Mbak buat Putri coret-coretan dong supaya lebih enak. Oh, tadi makanya saya ngajak ini kita nyoret bareng-bareng di kertas. Oke, nanti kita kasih ini lagi ya, soal lagi ya. Itu hanya berlaku untuk perkalian, Untuk perkalian 11 ya, 11 Bu? dengan 2 angka ya, Bu. Dengan 2 angka saja. Oh iya. Iya, Oke, next. Perkalian 2 bilangan berakhiran 0. Ini maksudnya misalnya 10 dikali 20 gitu. Nah, berarti kita abaikan aja si 0, tinggal lihat angka 1 dan angka 2. 1 kalau dikali 2, 2. Terus 0-nya tinggal dijumlahin deh. Tadi kan 0 di depan ada 1, 0 di belakang ada 1. Berarti sekarang jawabannya 0-nya ada 2. Jadi 2 plus 0-nya ada 2. 200. Gitu. Jadi ngebiasain anak-anak buat kalau ada perkalian 0, abaikan 0-nya, langsung lihat angka yang bukan 0. Itu aja sih. Dan si 0-nya itu berapa nanti hasil terakhirnya, 0-nya dijumlahkan. Oke, ini udah jam berapa ya? Gak apa-apa nih. Terakhir ya, sampai bilangan kuadrat. Ini untuk bilangan kuadrat. Hafal mati sih ini untuk yang ini, nggak ada take-nya ya. Tapi kalau saya biasanya cukup 11 kuadrat sampai 20 kuadrat. Setelah itu cukup 25 kuadrat, 30 kuadrat, 35 kuadrat gitu. Jadi beda-beda 5 gitu aja. Enggak perlu semuanya. Jadi sebenarnya cukup sampai setelah 20 kuadrat itu hafal mati, cari sendiri. Habis itu 25 kuadrat dan 30 kuadrat. Udah, itu aja. Kenapanya nanti di selanjutnya sih. Karena ini sebenarnya masih bisa pakai sistem tebak-tebakan gitu. Nanti akan mencari di kedepannya nanti kita nyari kayak semacam akar kuadrat, itu bisa dengan konsep tebak-tebakan gitu. Makanya nggak perlu dihafalin semua, biarpun di sini dimintanya 11 sampai 30, tapi kalau saya 1 kuadrat sampai 20 kuadrat itu wajib hafal. Setelah itu cukup, setelah itu 55 angka aja. Jadi 25 kuadrat hafal, 30 kuadrat tahu, 35 kuadrat juga paham, 40 kuadrat juga paham. Tapi nggak mesti dihafal. Yang wajib 1 kuadrat sampai 20 kuadrat.
Oke, next. Sebentar, Bu Rina. Kita masih boleh lanjut, Kak? Masih banyak materinya. Lumayan. Ini 2 angka, 1 Pengulangan angka. pembagian belum ya, Bu? Belum sempet. Ini pasti iya materinya. Karena kan kita Next nyoba lah, ini kedua metode kali baru ya. Ini kan Iya. ada metode baru. Ada jadi mau nggak lanjutannya mau. lagi ya, Bu? Gimana? Kayaknya harus ada kelanjutannya. Ada lagi. lanjutannya lagi. Karena ini juga apa namanya? Ini udah saya singkat-singkat banget nih. Ini yang perkalian masih banyak. Perkalian masih ya lumayan. Ini sebenarnya kan ini apa neranginnya sih nih. Jadi ada nih perkalian 2 angka sama 1 angka. Habis itu perkalian ini ada contohnya. Habis itu perkalian 2 angka dengan 2 angka. Saya baru sampai situ. Mbak Putri banyak kalau sih. seminggu Mbak sekali Putri bisa. punya nomor HP aja nanti, insya Allah. Ya masalahnya Baik, kita baik. masih pada Iya. bebas kan nih. Pertemuannya sebulan sekali atau seminggu sekali? Tanya Bu Rina, Bu. Saya terserah Bu Rina. Nah, kita kan ada grupnya tuh. Sebenarnya diberdayakan Bisa di situ. gitu ya. Iya, iya. Oke. Ibu-ibu Tapi makanya berarti keluar dulu. tapi berarti nggak bisa di ini nih. Iya deh, tanya aja dulu deh. Sampai tadi berarti baru sampai ini ya. Trik, Perkalian bukan trik ya, sampai kuadrat. kuadrat. Nah, sampai kuadrat aja dulu ya. Sampai Ada yang mau ditanya? kuadrat ya. Karena ini biasanya kurang fokus juga ya kalau udah terlalu malam ya. Iya, makanya Iya. nih. Sayang gitu udah udah setengah dijelasin. 10. Nah, yang ini Tahuan, yang Bu Putri. dapat yang lainnya Ya, hilang Ibu. lagi. Yang tadi kuadrat saya kelewat bagaimana ya, Bu? Kalau kuadrat itu sebenarnya dihafal biasa aja sih, Bu. Ini ya. Ini kan yang pertama ini kuadrat di skill pertama itu sampai 10 kuadrat. Dihafalnya hafal biasa aja. Maksudnya nggak ada triknya. Hafal Oh, biasa iya, iya. aja. Hafal biasa. Iya. Sama sampai ke 20 kuadrat itu hafal biasa. Perkaliannya iya maaf nggak sempet dikasih tahu ininya cara perkalian 2 angka kali 2 angka. Next ya. Oke, ada lagi? Bu Putri nanya dong. Oh iya, silakan. Yang 11 kali 53 itu gimana caranya ya? Bentar saya siapin ininya dulu ya, tempat kosongnya dulu ya. Nah, ini nih, sebenarnya ini soal nih, Bu. Nggak apa-apa ya, kita pakai buat latihan aja. Oke. 11 kali 39. Tadi gimana? Siapin 3 tempat ya. Jadi selalu siapin 3 tempat dulu. 1, 2, 3. Iya. Terus yang dilihat 39-nya. Berarti yang ditulis 3 di depan, 9 di belakang. 4. Setelah itu 3 tambah 9, 12. 9. Nah, 12 nulisnya satunya kecil, 2-nya besar. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Berarti sekarang tinggal menjumlahkan aja 1 dijumlahkan ke depan. 429. Iya, jawabannya adalah 429. Gimana, Bu? Perkalian 11. Enak kan? Gampang. Iya, gampang. Jadi pokoknya apa namanya? Kalau ngasih tahu ke anak-anak matematika gampang gitu. Nggak ada yang susah gitu. Yang susah itu cuma karena tidak mau aja ngerjainnya. Insya Allah gampang. Kalau kita bilang matematika susah nanti Pak Al-Khwarizmi menangis dikubur. Karena dia penemu angka 0 udah memudahkan kita untuk menghitung. Ya, oke. Ada lagi? Kasih 1 pertanyaan ya. Perkalian 11 ya. Pertanyaannya dari mana ya, Bu? Gimana? Apa? Boleh tanya, Bu? Oh iya, silakan. Makasih, Bu. Untuk perkalian yang 1 sampai 10 tadi, itu kan pakai cara jari. Pakai apa? Yang pakai jari gitu loh. Oh iya. Tadi itu agak, maksudnya kurang bisa mengikuti. Apakah ada referensi buku atau di website gitu? Kalau yang 678 ini ya? 9 itu saya sudah bisa, yang tadi yang kayak 2, 3, 4, 5 kayak gitu tuh masih belum bisa. Gini. Kalau yang perkalian 2 ini sebenarnya konsepnya kan dari penjumlahannya. Dan ini kan paling banyak kan nilainya 20. Jadi pasti harusnya sudah hafal karena kan udah apa namanya? Di penjumlahan itu kita udah harus hafal yang hasilnya maksimal 20 gitu. Jadi 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 8, 16, sampai 10 tambah 10, 20 itu udah wajib hafal dan itu kan
bagian dari perkalian 2, gak ada trik ya. Karena ini berdasarkan skill yang didapat di penjumlahan. Skill yang agak-agak ini sih cuma yang ini aja paling ya, 6, 7, 8 ini tadi. 3 dan 4 kita hitung manual. Perkalian 5 tadi yang itu yang cara aneh tadi ya. Kuadrat juga kita cari manual. Ini yang pakai trik cuma di 9 sama yang 6, 7, 8. Gitu, Bu. Iya, ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Bu Putri boleh nanya? Iya, silakan Ibu. Ini kan anak saya tuh sekarang berarti udah kelas 3. Jadi sistemnya udah penjumlahan bersusun ke bawah terus dari belakang. Terus kalau misalkan nanti saya ajarkan seperti metode yang gasing ini, nanti bakal kesulitan nggak ya? Kalau banyak drill di rumah sih harusnya sih enggak, Bu. Karena kan juga biasanya sekolah itu enggak terlalu masalah ya selama anak-anak bisa nunjukin ada kayak tadi ya, yang misalnya perkalian 11 kan ada angka yang ditaruh di atas gitu. Iya. Iya. Kalau misalnya dia nggak daripada dibilang nyontek misalnya saya tulis ini aja ya. Misalnya 73 ditambah 58. Ini kan tetap ya dari depan ya, 7 tambah 2 kita tulis aja langsung 12. Terus 7 tambah 8-nya kita langsung tulis gini Bu, 11. Nah, sekali lagi kita tulis 1, 3, 1 gitu. Begini aja. Jadi lebih kelihatan kalau anak-anak nggak nyontek gitu. Kalau mau ya. Begini lebih aman. Paling cuma jadi nggak masalah ya kalau misalkan dia udah tahu konsep harusnya dari sekolah. Iya, harusnya nggak masalah. Karena kan juga Bu Putri, hasilnya benar. Iya, Ibu. Ya, makasih Bu Putri. Sama-sama Ibu. Bu Putri, Ahwan yang tadi perkalian 6, 7, 8 itu untuk konsep perkalian yang di atas 5 ya? Karena yang 5-nya kita hafal dari yang perkalian 5. Iya, ini kan urutannya ya, Bu ya. Jadi udah sampai perkalian 3 dan 4 juga udah hafal. Makanya saya bilang tadi 6 ini pun sebenarnya bukan yang kita nggak ngurusin lagi 6 kali 1 sampai 6 kali 6 karena itu dianggap sudah selesai di sini. Jadi sebenarnya perkalian 6 ini hanya 6 kali 7, 6 kali 8, cuma 2. Iya. Cuma 2 sebenarnya 6 kali 7, 6 kali 8. Terus yang perkalian 7-nya ini kan udah dibahas di perkalian 6. Berarti 7-nya hanya tinggal 7 kali 8. Selesai. Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu. Jadi jangan disuruh ngapalinnya perkalian 1, habis itu perkalian 2, perkalian 3. Enggak ya, Bu ya. Ini udah dikasih yang paling gampang ya. Kayaknya lompat-lompat, padahal sebenarnya ini memudahkan. Insya Allah memudahkan. Saya udah coba. Ada lagi? Oke, kalau gitu terakhir ya. Kita coba soal ya. Bentar. Oke, saya kasih soal. Langsung aja deh. Silakan ambil ininya, kertasnya. Nggak apa-apa ya, perkalian 11 lagi ya. Oke, yuk. 1, 2, 3, perkalian 11 kali 69. Langsung silakan dijawab dari sekarang. Yuk, Bu Rina dilihat siapa yang cepat. 759. Ditulis. 759. Di chat. Iya. Di chat ya. Ya, udah. Bu Rina dilihat yang paling cepat. Satu soal lagi masih sama ya. Berapa ya? Ya, masih perkalian 11. Oke, satu lagi yang tadi sudah menang. Jangan jawab lagi. 11 kali 99 dah. Ayo, Bu. Jangan dijawab di ini, langsung di chat ya. Jawabnya di chat. Jangan diucapkan. Oke, udah? Ya. Tadi yang pertama jawabannya 759. Terus untuk yang kedua jawabannya 1089. Oke. Ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf ini nggak selesai materinya. Insya Allah kita diberi kesempatan lagi buat melanjutkan.
yang benar datangnya dari Pengurangan dan penjumlahannya ya, Bu. Belum Bu, belum selesai Bu. Perkalian aja belum selesai. Oh Sabar iya. ya Bu. Maaf, perkalian nanti kita selesaiin dulu. Ini 10 9 dapatnya bagaimana dari mana ini? Gimana? Mbak Putri? Yang mana? Ini Yang 11 kali 99. Oke, 11 kali 99. Yuk sama-sama yuk. Siapin berapa tempat? 3 tempat ya? 9. 3 tempat, 1. Jadi siapin tempatnya dulu ya. Selalu gitu, siapin tempatnya dulu. 9 di depan, 9 di belakang. Tengah-tengah, depan tambah belakang. Berarti 18 nulisnya, satunya kecil, 8-nya besar. Oke, satunya tambahkan ke depan jadi 1089. Selesai. Gitu. Kasih. Sama-sama Ibu. Seru banget. Seru dan asik. Ya, itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Makasih Mbak Intan banyak, Bu. sebagai moderator. Silakan Mbak Intan. Terima kasih Mbak Putri ya, Bu Putri Aryani yang sudah memberikan materinya malam ini. Seru banget ya. Ternyata serunya itu pas ketemu sama perkalian. Jadi tadi itu penjumlahan, kemudian ketemu perkalian ya. Kalau penjumlahannya nggak bisa nggak ajak jadinya. Pada minta kursus nih Bu Putri. Jadi memang metode gasing ini dari depan ya, dari depan insya Allah untuk memudahkan. Kata kunci dari penjumlahan yang tadi disampaikan Bu Putri adalah perkawinan 10. Barakallahu fiik. Mbak Intan? Gak ada suaranya. Keluar ya? Bu Putri bisa stop share dulu ya sebentar. Sudah belum? Mbak Intannya itu mute. Putri tadi bukunya dulunya. Iya, maaf. Jadi tadi kepental terus ya, nggak tahu ini sinyalnya. Semoga lancar. Terima kasih ya kepada Bu Putri yang sudah memberikan materinya. Tadi penjumlahan kata kuncinya perkawinan 10 dan angka-angka yang di bawah 20 ya. Pokoknya penjumlahan di bawah angka 20 itu harus udah hafal. Insya Allah kedepannya jadi mudah untuk nambah-nambahinnya. Terus kemudian tadi perkalian lebih seru lagi ya, ternyata ketagihan. Pengen terus menerus ya nyobain lagi. Dan tadi sudah banyak ya yang menjawab secara cepat. Tadi dua pertanyaan di penjelasan penjumlahan. Yang tercepat tadi sudah kami catat, terus 2 yang tercepat di perkalian. Jadi tadi pokoknya yang sudah kita pelajari adalah penjumlahan dan juga perkalian. Mudah-mudahan nanti ada sesi selanjutnya ya untuk pengurangan, pembagian dan lain-lain. Semoga ya insya Allah ya. Marilah kita akhiri perjumpaan kita malam ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Tadi yang mendapatkan door prize itu Bu Ria, Bu Kuku, Bu Haula. Oh ya, yang belum mengisi daftar hadir atau absensi online boleh diisi ya. Tadi ada di link chatnya. Kemudian kita ucapkan hamdalah bersama-sama tadi Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Mbak Intan ke mute lagi. Halo, kelempar lagi Mbak Intan ya? Iya. Mbak Marina tutup aja. Putri dulu Ketua IIP Depok ya? Gimana Ibu? Iya, saya di Depok. Ketua IIP Depok bukan? Kenapa? Ketua IIP Depok. Tadi hilang lagi. Enggak Bu, saya sekarang coba baru muncul foundernya lagi. aja Mohon maaf.
Tuanya udah ada yang baru. Oke. Nggak di bukunya tadi Kak. Langsung saja kita tutup ya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari tim Sabila ya, Departemen Humas PD Salimah Kota Depok. Saya Intan Sofia selaku MC dan kami dari tim Salimah yang bertugas. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina. Terima kasih banyak Ibu-ibu dan panitia. Apa Bu Pupu suaranya nggak jelas Bu Pupu. udah jadi. Ya, tadi udah yang jadi foto perkalian bersama nih. Bu Rina. sepertinya belum diumumkan ya pemenangnya. Ya. Bu Pupu Mbak Afwan Putri. suaranya. Judulnya